Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak. Dua makhluk. Tidur apa? Pingsan ini. Jangan pingsan, Mas. Kau apakan dia? Pergi kau, ha? Mau mati kalian, ha? Pergi kau. Astagfirullahaladzim. Sok. Ini apa-apaan coba? Saudara lilin. Apa ritual lagi masa ritual ini kayaknya, Mas? Dia ini pingsan apa tidur ini? Gak tahu, Mas. Ada makhluk jangan pingsan ini, Mas. Jangan pingsan ya. Mbak. Kayaknya ini ngasih makan loh. Jadi kayak nungging-nungging makhluknya kayak menjilatin ini kayaknya loh. Aneh. Mbak Erika. Mbak. Bangun Mas. Bangun dong. Siapa sih kok? Ngapa sih marnya nih? Saya. Kita Mbak. Saya ini Dana Yohan. Udah ingat? Kaget. Astagfirullahaladzim. Untung aja. Mbak Erika ngapain lo di sini lo? Sampai itu dicariin sama ibunya lo, sama bapaknya. Dikira itu sampai itu pergi jauh minggat lo. Malah ternyata di rumah ini. Aku nengkene ngempani anak buahku. Masih makan anak buah. Ya, anak buah. Ini nih pakai darah ini. Pakai darah itu. Pakai darah. Astagfirullahaladzim. Bahkan saya udah jelasin kemarin. Apa Mas Fendi belum ngasih tahu ke sampean? Sudah. Kenapa sampean masih seperti ini? Saya kepenak kayak gini. Kan saya udah bilang, kalau sampean berurusan sama makhluk-makhluk seperti itu, ujung-ujungnya nanti mereka pasti bakalan minta sesuatu sama Mbak Erika. Nggak mungkin. Mereka itu kayak bati renyong. Jadi yang perintah ke gelem apa-apane. Kepenak uripe. Kalau saya terjemahkannya Nur, dia itu nggak percaya Nur kalau ternyata makhluk seperti yang dia kasih makan ini ujung-ujungnya bakalan minta sesuatu. Katanya dia malah jadi enak gitu loh, dibantu-bantu, disuruh-suruh apa tuh mau. Nggak gitu konsepnya. Sekarang mungkin dia nggak meminta sesuatu sama sampean. Nanti lama-lama ya. Tapi lama-lama bakalan menunjukkan watak aslinya jin itu, setan itu. Kalau dimintai tolong ujung-ujungnya juga minta sesuatu. Nggak mungkin. Mereka itu kayak hati renyong sing paling setia daripada lunga-lunga mari ngana-ngana orang bagi orang uripe mendino kene bae merentai ngana gelem ngene gelem. Iya, sekarang dia mau seperti itu, nanti ujung-ujungnya sampean bakal nyesel kalau ternyata berhubungan sama mereka itu rugi. Gini loh Mbak, ya udah kalau misalnya sampean ingin berteman dengan makhluk itu, tujuannya hanya berteman, ya enggak masalah, saya juga berteman ya sama jin, tapi jangan sampai ada kayak gini-gini loh. Kasih makan loh, buat apa kasih makan jin? Jin itu sejatinya nggak perlu makan darah. Nang kayak lunga ngedap dijodohna dinikahna karo wong tuanya ngedap mulanya kayak kiye. Berarti sampean ini dijodohkan sebenarnya. Iya, aku dijodohna wong tuane. Sampean nggak mau dijodohin.
Ada orang seneng aku. Nah, salah satu yang membuat sampean gak suka manusia itu kayak gini, karena sampean itu sering bergaul dengan jin. Secara tidak langsung psikologisnya terganggu ya Mas Abdul. Makanya bae uripe Ya daripada beli. karo menungsa. Ya. Gambar lara titok dirasani, mata temen. Ini kabeh pusing kok mumet ngurus itu. Ngurusi mau apa? Makanya guys sih ayem. Aduh, wah ada yang belum paham ini. Mbak Erika ini ngomong katanya kalau urusan sama manusia itu pusing, hanya digibah ya, dirasani itu digibahi lah, digosipin, dibilang macem-macem, digunjingin, pusing hidup sama manusia katanya. Sama jin sih malah enak, ayem, disuruh apa-apa mau itu. Ya gini, kalau sampean nggak mau dijodohin, ngomongnya langsung ke ibunya. Sampean pulang dulu ke rumah Lilik sampean. Kan ibu bapak nunggu di sana. Takutnya mereka stres, pusing, sakit, gimana coba mikirin kamu. Medapnya makanya baik. Ada lunga-lunga. Yang kesuh karo keluargane medap. Ya udah gini, saya nggak maksa Mbak Erika ini biar pulang. Baiklah, itu mungkin keputusan pribadi. Mau pulang apa enggak? Kalau masih di sini, mending ya Mas Abdul. Ya penting nggak kemana-mana gitulah. Udah makan belum? Belum. Gimana ngasih makan? Ini ambilin minum Mas Abdul di depan punten. Sampean mikirin jin itu biar makan tapi nggak mikirin badan sampean sendiri. Loh ngapa? Mananya pakai dewek, mending anu batir-batire anak buah sih malah tambah seneng kok. Kamu pelihara jin kayak gini kayak melihara ayam aja gitu, lihat ayam makan seneng kayak gitu. Iya. Uripe tadi pakai panganan gowo kayak seneng. Jadi Mbak Erika, saya bukannya mau ikut campur ya, saya cuma mau mengingatkan, barangkali kadang-kadang kalau saudara sedang tersesat kan butuh diingatkan. Saya nggak maksa, itu sih saya hanya ngomong, boleh didengar, boleh enggak, boleh diambil, boleh enggak ya, terserah. Tapi di sini kami mendatangi sampean itu tanda peduli, ini kayak gitu. Minum dulu nih. Haus kan? Lumayan. Yuk minum aja nggak apa-apa. Vanessa apa dia? Masih baru. Boleh diminum ya? Boleh lah, boleh lah. Nawarin udah di Isin. Ya udah tutup aja, tutup. Wis. Ya udah nanti minumnya nanti ya nggak apa-apa. Nih Mbak Erika ini sebenarnya bisa ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu sih sejak kapan sih? Sejak umur 17 tahun. 17 tahun udah bisa lihat makhluk kayak gitu. Iya, 17. Kok bisa inget umur 17? Karena pas pertama gawe KTP umur 17. Oh, berbarengan sama pas bikin KTP itu. Iya, itu. Kejadian awalnya pertama kali lihat seperti apa? Kejadian awal pas pertama gue yange gawa minum. Jakuta anu obat, kan bocah penyakitan, liangan. Terus tak inum gue.
ping siji ping pira kowe diminum jago ta ya malah anu du pas kowe yang turu kayak digugah jago nang yange malah udu malah demit. Nah kowe malah jebule mimpi kowe. Oh, mimpi dalam mimpi. Bangun dalam mimpi. Bangun dalam Iya, mimpi. tangi dalam mimpi kowe. Oke, Lur. Jadi gini saya terjemahkan dulu. Mbak Erika umur 17 tahun dikasih air pada saat itu sama eyangnya. Suruh diminum. Nah, habis itu si eyangnya itu ngasih minum habis sampai habis. Habis. Beberapa kali itu. Udah Berapa kali? 3 kali. 3 kalian. Iya, Dikasih minum, dihabisin, habisin habis itu tidur. turu. Habis tidur bangun kayak dibangunin gitu. Bangun kayak ditamina. Dikira sama eyangnya, Iya, ternyata dikira sama demit. sama dedemit. Habis itu ternyata mimpi. Ternyata mimpi lagi turu dulu. Oh, ini rada susah ini terjemahnya. Mungkin lagi rada oleng juga ini. Mimpi, berarti di mimpinya tidur juga. Di mimpinya tidur ya, aku nggak paham lah. Habis itu kamu sering lihat makhluk gitu. Iya, pas gue nyong dadi sering beruh makhluk-makhluk aneh kayak gue. Tapi nyong malah seneng dadine kayak gue papir anak dua. Kamu kalau temenan sama manusia betah nggak? Ora betah. Nggak betah. Ora, soalnya kan nanggar karo makhluk kan perintai kon nyolong gelem. Kon anu ngledeki bocah sing lagi ora seneng gelem. Tar. Sampean pernah nyuruh makhluk itu buat nyolong? Pernah, medeni ya pernah, nyolong pernah. Medeni, nakut-nakutin orang pernah? Ya pernah. Nakutin siapa? Wong sing tahu ora seneng mari nyong. Oh, yang bermasalah sama sampean, Ya, sampean sing rasani. yang gosipin dikirim demit itu. Ya dikirim dedemit, Mampus ya. mampus. Wedi tadi. Oh, gitu ya. Itu di nyolong duit banyak nggak itu? Ya dikit-dikit semakin akeh lah, Dikit-dikit semakin banyak. banyak. Itu buat beli apa itu uangnya? Buat panganan. Buat beli Iya gawe rumah, Ini rumah. di rumah. Iya. ya kasur buat turu. Oh, beli kasur. Ya kayak menungsa gue. Buat beli makanan. Kamu berarti pernah makan dari hasil uang curian itu? Tuyul yang disuruh. Tuyul Putih, putih botak. kotak pakai daleman. Oh, pakai daleman. Ya Oh. cancut Cancut. Pakai kalung ya? pakai. Oh, berarti si itu ya, Pak. Gendeng itu ya. Gendeng ya, kan? Gedeng ya. Astaga, ini barbar juga loh ini. Selain itu buat nyantet kayak gitu pernah nggak? Enggak nyantet ora. Alhamdulillah kalau seperti itu loh. Berarti intinya mereka semua patuh semua sama kamu. Patuh mereka ya patuh karo nyong tok. Sing ngempani urip. Oh, yang kasih makan itu. Ya, Emang kamu nggak pengen sembuh sih? ora ngedap. Loh, kenapa lo nggak mau sembuh lo? Kayak gitu kan susah, hidupnya itu jadi aneh. Sampean nggak merasa kalau sampean itu aneh tuh? Enggak, malah dadine nyong kayak wong spesial kayak gue. Spesial katanya lo. Oh, berarti karena kamu bisa melihat hantu terus kamu jadi merasa spesial kayak gitu. Ya, spesial banget. Nggak semua orang bisa gitu ya? Enggak. Cuman aku. Aneh ya, Lur. Kita ngomong buat sedulur ini, kalau orang ngapak gini udah ada keanehan di sini gitu loh. Sampean nggak merasa diri sampean aneh? Ora. Aneh apa sih? Sampean nggak mau bergaul sama orang, gaul sama jin itu udah aneh loh, Mbak. Tapi orang kok biasa banyak Pak.
Nih, kalau sampean udah tua, nggak nikah, nggak punya anak, emang sampean nggak kesepian? Ya genah karo kuwe miki anak wae, mau apa sepi. Emang sampean nggak di umur sampean yang 26 tahun seperti ini emang teman-temannya belum pada nikah sih? Ya wis anak sing urung. Nggak iri. Ora. Kalau kamu lihat laki-laki ganteng, gimana perasaannya? Biasa bae. Ora Pernah nggak senang sama manusia? ora Oh ya, laki-laki itu jatuh cinta pernah nggak? ora tahu. Ini nggak pernah. Umur 26 tahun, di saat umur 16 tahun itu udah buka micet. Nih Lur, ini buat sedulur ini informasi. Di Banyumas itu ada kejadian bocah umur 16 tahun dibunuh gara-gara kenalan di micet. Lah ini umur 26 tahun nggak pernah suka sama cowok sama sekali, kan aneh ya. Nggak kasihan sih sama mama, papa ibu. Ora. Ya wis kepenak makene ya wis Jonathan. Kalau bapak ibu mau pindah ke Jakarta, kamu mau ikut nggak? Enggak, Mau di sini aja? di sini aja. Sama anak buah. Kalau anak buahnya mati semua gimana? Saya ikutan meru mati. Jangan gitu loh, ini udah dalam ini. Mas Abdul, punten Mas Abdul, ada di depan rumah ada tasku, tolong ambilin. Punten tempat ya Mas Abdul. Astagfirullahaladzim. Banyak minggat pakai masker sengaja. Sengaja pakai nganggo masker. Biar apa? Ora ketahuan wong-wong sih. Oh, biar nggak ketahuan sama orang. Iya. Jadi orang boleh. Sampean pernah pacaran sama temennya nggak di sini, anak buahnya? Pernah. Berapa kali? Berapa banyak? Cuman satu. Siji. Cuma satu. Iya. Sekarang masih ada makhluknya? Masih. Nih, ini gambarmu kan? Ini gambarmu. Iya kue. Ini kan? Kamu gambar sendiri nih. Sendiri. Nih, dari gambar-gambar ini mana yang pernah pacaran sama kamu? Coba ya. Ini? Betul. Ini? Betul. Ini? Betul. Jangan satu. Ini? Iya. Iya. Ini tuyulnya? Iya. Tuyulnya. Kamu pacaran sama tuyul? Tuyul. Kamu dari sekian banyak makhluk ini Ini yang gagah itu kamu milih pacaran sama tuyul? Sama tuyul. Biar apa? Ya kan. Pinter dia cari duit. Pinter saya duit. Tapi sekarang masih pacarnya bukan? Bukan. Oke. Satu kali pertanyaan lagi kayak. Nih tercari. Nih, tuh. Ini nih akan menjadi pertanyaan jawaban dari pertanyaan kita selama ini. Kalau ini siapa? Coba masa HP-nya. Ini. Nih, coba inget-inget. Itu siapa tuh yang ada di gambar itu? Oh. Ya ngerti kita orang ngerti arane. Itu manusia apa jin? Tahu baru pas kuwe nang Ciarus. Hah? harus. Lagi mabur gagah banget. Tapi musapan orang. Kamu lihat di Ciarus itu? Ciarus. Kok kamu pernah ke Ciarus rumah saya loh? Iya
Iya, kecil. Terus, Kecil. ini kamu lihat lagi terbang, kamu lihat kapan itu? Terbang. Nah, ini suwe sih. Enggak, malam siang. Malam-malam. Kamu lagi ngapain? Lagi motoran. Lagi jalan pakai motor. Iya, jalan. Terus ada melihat makhluk ini terbang. Lihat makhluk itu terbang, Terus pulang digambar gitu. pulang digambar. Tapi nggak tahu namanya. Orang ngerti arane. Oh, kita akan kenalkan ke kamu nih. Roteng li. Bos. Oh, tutup. Waalaikumsalam. Tutup muka sih, Bos. Ini ada yang pernah lihat, Bos. Sebentar dulu. Berarti ini benar ini Erika di depan saya. Benar. Kata kalian saya tidak boleh melihatnya, takut saya kena peletnya. Kalah. Sepele, Bos, orang yang melatih waktu itu aja. Mudah buat ngaruh. Berarti buka mata apa tidak? Oh, ada, Bos. Nah, Oh, kue makhluknya. benar ini yang ini. Iya kue. Benar-benar apaan anjing? Ini pernah lihat, Bos, katanya Bos Erika pernah lihat kamu, Bos. Saya tidak pernah lihat dia, sumpah. Ya, tapi dia pernah lihat. Pernah. Kapan kita ketemu? Kok pas kue mabur, gagah banget ketone. Kakak ya. Ini orang normal ini. Orang dengan mata yang paling jernih. Penonton matanya burang semua kayak dikaprokin wedi, tahu? Tahu, Bos, ya tahu. Ini Kamu namanya Rika kamu. Erika. Kakak ya saya. Hati kepalet, Bos. Nah itu doang. Berarti saya terkenal dong. Terkenal. Ini kabar saya berarti ini. Iya, kue gambar kok gue. Kok gini kok dibilang gembel kemarin sialan banget ya. Oh iya, sama Senko itu ya. Aduh, goblok anjing. Ya mungkin karena iringnya dengan ketampanannya, Bos. Itu. Udah saya pergi aja dari sini nih. Saya Mau mana? menghindari kemungkinan saya kena pelet lagi, nanti HP repot lagi kan. Oh gitu. Kalau ini sih saya anti pelet-pelet, ini tidak mungkin. Assalamualaikum penonton, ini tidak boleh saya lama-lama di sini. Iya, takut kena pelet ya. Bener. Oke, ada satu pertanyaan lagi nggak kira-kira Mas Abdul yang nantinya bisa untuk menyelesaikan misi ini? Gini Mbak Erika, sampean berarti nggak mau sembuh, Ada. pengennya tetap jadi indigo yang bisa melihat lebih detik gitu. Iya, jadi indigo. Sampean ngerasa sampean indigo Ya ngerasa dan bangga. bangga. Yaudah, kalau saya memaksakan paham tentang indigo secara terang-terangan di sini, dia pasti akan menolak Mas Abdul. Jadi percuma kalau kita rembukan, bujuk dia pun nggak bakalan mau. Tapi intinya kita udah dapat informasi sedulur kalau Mbak Erika ini asal muasalnya itu gara-gara minum air yang diberikan oleh kakeknya. Kakek, bahkan mbah kakek apa mbah nenek? Mbah kakek. Mbah kakek. Dulu kamu sering dimandiin di sungai, inget nggak? Enggak ingat. Orang ngerti aja. Orang nggak nyadar kalau pernah dimandiin di sungai? Orang sadar. Mungkin terlalu kecil ya, jadi ya memorinya hilang gitu. Tahu nggak air yang diminum itu sebenarnya air apa? Orang ngerti. Gak apa dia, apa kamu lihat dia ngambilnya di galon? Orang ngerti.
udah. Pokoknya berawal dari air itu ya. Kalau udah air ini kan dia nyatu sama badan. Kalau kalung, kalau cincin bisa dilepas. Kamu dikasih perhiasan atau apa sama Mbah? Oh, orang dikasih. Udah. Gini, Mbak Erika, terima kasih nih. Ya terserah kamu mau dengerin kata-kata saya barusan apa enggak, terserah. Yang jelas gini, saya sih apa namanya sah-sah aja sih kamu apa namanya berteman dengan jin asalkan itu tujuannya baik. Kalau tujuannya untuk nyolong, jangan nanti sampai digerebek warga, dikira dukun mau. Orang kepengen. Jangan buat hal-hal yang seperti itu. Kalau mau kasih makan, itu caranya bukan seperti ini. Caranya kamu kalau makan tulang atau apa sisanya itu dibuang, bismillah gitu. Nanti kalau jin yang baik itu pasti makannya dari situ. Kalau misalnya jin yang buruk ya makanya kalau kamu makan tapi nggak ikut doa, nggak doa jadinya makannya bareng. Doa ya. Doa harusnya biar makannya jadi tambah enak sama jinnya. Kalau kayak gini tuh mentah, nggak suka. Nggak ngerti ya. Makanya saya juga temannya banyak itu jin. Kamu lihat nggak? Tuh siapa? Gombel. Itu ada gombel. Itu yang warta. Memang pakaiannya putih. Putih tapi bukan wewe gombel. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang, kurus. Tapi kan nggak ada susunya kan? Langka ya. Gombel. Oke, ya udah ya, Mbak Erika tetap di sini ya. Jangan pergi-pergi ya. Ya kan. Ya, sama teman-temannya di sini ya. Ya. Jangan pergi-pergi, jangan apa-ngapain. Kamu pernah nggak berhubungan yang saru-saru sama anak buahmu? Ya orang. Nggak pernah, temenan doang. Berarti rantok anak buah. Ya udah, kayak itu. Ya udah, saya akan pamit ini, silakan dilanjut Mbak Erika. Oh, mau minum bok, haus? Ya, rantok. Di sini aja ya, jangan pergi-pergi ya. Ya, sebenarnya baik. Jadi memakai nggak panik. Oke, kita coba sisirin ke belakang lagi, Mas Abdul. Yang penting udah dipastikan Mbak Erika di sini nggak kemana-mana loh. Itu lebih baik daripada dia harus Nanti kita kasih tahu ke ibunya. iya mau ke hutan sama kemana malah repot nanti. Kita coba tanya ke beberapa makhluk di sini Lur yang mengetahui tentang kejadian minumnya Mbak Erika yang dikasih oleh eyangnya gitu. Barangkali ada saksi di sini. Ya masyarul arwah yuhaniyah, ya masyarul jandiyah sohibul wilayah. Ukhtur. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Mas. Ini kayak orang kesiram gula ini Lur. Gula panas ini. Siapa kamu? Hah? Di gambar nggak ada Mas. Ini perasaan di gambar-gambar kemarin nggak ada yang setelahnya seperti ini ya. Siapa dirimu? Siapa namamu? Mudi. Ramudi. Kamu pacarnya Rika juga? Bukan. Siapanya kamu? Saya temennya. Sampean siapa?
Siapa dirimu sebenarnya? Siapanya Erika maksudnya? Saya kakeknya. Nama saya Ramuti. Ramuti. Bener, kakeknya Erika. Yakin? Iya. Rotang le. Aman, Cel. Aman gimana? Tidak ada Erika di sini kan? Erika di dalam. Ini siapa lagi nih? Ulo kaki Erika. Kakek yang dulunya pernah membuat Erika menjadi makhluk yang cantik banget begitu. Iya. Ini yang kau mau. Hah? Tenang dulu, Mas, tenang. Sebelumnya mohon maaf ya. Bisakah kita sambil beristirahat duduk terlebih dahulu? Moga. Kebenaran banget kalau seperti itu. Kalau memang sampean benar-benar ayahnya Erika. Saya mau tanya, apa benar dulu sampean ngasih air kepada Erika untuk diminum sebanyak 3 kali? Benar. Tujuannya untuk apa? Agar si Erika kue kada sing senang. Biar Erika banyak yang suka. Banyak yang suka. Dia tampak seperti itu juga udah cantik. Ngapain di seperti itu kan ya? Karena dahulu perjodohan itu masih berlaku. Dan kadang dalam perjodohan itu tidak saling cinta. Akhirnya saya berpikir, aku berpikir, Erika penana sing senang tur jatuh cinta. Akhirnya saya mencoba untuk mencari cara agar ada yang suka dengan Erika. Salah satunya dimandikan. Lah terus air yang diminum itu tujuannya untuk apa? Kalau sudah mandi terus ada yang diminum juga, ngambilnya dari mana? Agar ada yang mencintai Erika. Dan air itu, air yang diminumkan pada Erika, saya mengambilnya di Sumur Waru. Sumur Waru? Sumur Waru itu di mana? Wong sing seneng riala pasti ngerti bangunan Kaliwaru. Sumur Waru niku tempundi. Pokoknya sumur yang sering buat rialat itu. Di daerah sini saja. Ya dekat dari sini. Dekat. Dan sebenarnya saya menyesal. Menyesal? Saya sangat menyesal. Si Erika ketika Erika umure sampai 34 tahun niku Erika akan ditumbalkan. Astagfirullahaladzim. Itu air sebenarnya untuk tanda sebagai tumbal. Kenapa dulu diminumkan ya? Dulu saya tidak tahu bahwa air itu sebenarnya adalah tanda
Kula mboten ngertos. Astagfirullahaladzim. Tapi itu kalau dia mencapai umur 34 tahun. Nggih. Nah, terus Sekarang 26. Kurang 8 tahun lagi. cara melepasnya kan yang tahu harusnya. Tidak. Saya tidak tahu cara untuk menghilangkan tanda itu. Akan tetapi kalian sepertinya bisa untuk datang ke Sumurwaru. Teng mriku tanglet marang penunggu sumure. Nek kula teng mriku mboten diterima. Jadi ada kemungkinan saya bisa Nggih. menyembuhkan itu dengan cara saya ke Sumurwaru bertanya kepada makhluk yang ada di sana. Bagaimana cara menghilangkan? Yang terlepas dari tumbal itu sendiri, dia di umur 26 tahun seperti ini tidak tertarik pada laki-laki itu aneh. Dia ngakunya nggak pernah suka sama cowok. Yang tadinya yang niatnya buat seperti itu malah ternyata mubah, nyiksa putu yang Jadi saya menyadari saya tidak pernah berpikir bahwa bisa seperti ini. Harika boro-boro punya teman manusia, temennya semua malu-malu kayak gitu. Tahu sendiri mereka juga sifatnya seperti apa. Aduh, ini buat pelajaran kita semua, Lur. Udahlah, kalau mau cantik mendingan beli skincare. Terus kalau mau menarik ya mandi biar nggak bau. Karena dia merasa sudah nyaman karena makhluk-makhluk yang menyukai Erika itu menurutinya, sehingga dia tidak perlu lagi manusia. Mungkin seperti itu dia berpikir seperti itu. Sebelumnya mohon maaf ya. Saya pun malu untuk bertemu dengannya. Eyang dengan wujudnya seperti itu saya lihat sebenarnya Eyang itu meninggal dengan cara apa? Kok kayak terbakar seperti itu lukanya? Pekerjaan saya dulu adalah memasak gula. Walah benar kan feelingku. Sampean masak gula. Terus ada yang tidak suka. Terus? Dan itu dari golongan jin. Terus? Dia sengaja menyingkul wajan gula itu. Tumpah. Dan saya berada di bawahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, sebelumnya terima kasih yang matur suwun yang sudah mau menemui kami. Mohon bantuan. Ya, atas informasinya juga saya jadi tahu dari mana sumber sihir itu berasal, dari Sumurwaru. Nanti saya akan coba ke sana, semoga ada solusinya. Matur suwun bagus. Sudah begini ya, ini kan Erika tuh lagi pikirannya lagi kacau, nggak mau dijodohin ya kak. Dia hampir minggat, ya tolonglah, maksudnya selagi saya pergi ke Sumurwaru nanti yang jaga di sini, pastikan tidak ada makhluk yang nakal lah itu. Hati-hati, Sumurwaru wonten penunggune. Siap. Matur suwun yang silakan yang untuk istirahat terlebih dahulu, keluar dari reganya Mas Abdul.
background ini kita ada sedikit pencerahan. Kalau kita paksa Erika untuk sadar itu pasti susah. Jadi satu-satunya cara ya kita cari dulu penangkalnya, kita paksa untuk dia sadar gitu. Orang-orang dalam lingkup seperti itu biasanya sangat menikmati, apalagi udah lama ini ya, sangat menikmati dengan kekurangannya. Saya menyebut indigo itu kekurangan sebenarnya, karena dimana manusia pada umumnya seperti apa, dia tiba-tiba beda sendiri itu kan, dan itu tidak menyenangkan bagi orang normal. Dan dia kalau kita lihat pun pokoknya orang-orang dalam kelenikan yang terlalu dalam itu pasti klinik loh ya, bukan spiritual loh ya. Klinik yang hubungannya spiritual kan harus tentang ilmu pelet, jin dan lain sebagainya kan enggak. Yang namanya spiritual itu tentang kesadaran. Siapapun yang mencapai kesadaran tentang dirinya dan Tuhan, siapa aku, untuk apa aku, dan menyadari bahwa Tuhan itu esa, itu sudah spiritual terbaik menurut saya gitu loh. Memahami tentang kehidupan itu bukan tentang jin, saya bisa ngomong sama jin dan sebagainya. Kalau jatuhnya spiritual ataupun kelenikannya seperti itu, malah dilihatnya aneh ya Mas Abdul. Kayak orang stres, kayak orang stres ya, punten ini ya. Beberapa ada yang salah memaknai seperti itu. Kayak Rika kita lihat dia umur 26 tahun menyendiri di kamar, lihat orang nggak mau, dilihat orang nggak mau, ketemu laki-laki nggak sir, nggak ya wajar lah ya. Se introvertnya orang nih, kalau lihat semua ganteng ya perempuan ya pasti ada di dalam hatinya ganteng ya, minimal ya gitu, walaupun nggak berpikir untuk memiliki ya, itu normal. Tapi dia pengakuannya nggak tertarik sama sekali sama manusia, bahkan sama orang tua dia bangkang gitu. Ini kan udah jauh, dia pikir dia spesial itu akhirnya, padahal dia itu lagi aneh gitu. Itu ya teman-teman, ini buat pelajaran kita semua ya, hindarilah ritual-ritual seperti itu di zaman-zaman sekarang. Zaman-zaman sekarang ritualnya ya satu, bangun pagi, mandi, sarapan, ngode, pulang, tidur. Ritual. Jangan lupa sholat ya, itu ritual. Itu ritual loh, ritual kan sebuah kegiatan untuk yang ya dikhususkan ya untuk boleh duit. Ya itulah yang normal-normal aja lah, yang penting ya jaga sholatnya, jaga ibadahnya kayak gitu. Kasihan ini kalau laki-laki mungkin banyak ya, kadang-kadang laki-laki bisa menutupi ya, tapi kalau perempuan itu biasanya susah, frontal malah. Begitu teman-teman, berarti besok kita akan coba cari sumber barunya di mana, kita akan coba komunikasikan, semoga di jalan keluarnya. Terima kasih yang udah pantau dari awal hingga akhir. Mohon maaf beberapa hari ini kita nggak ke hutan karena memang keperluannya di sekitar rumah gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa bantu like-nya teman-teman.